kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Berkati Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini agar meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat menyaksikan cerita firman Tuhan. Shalom anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur, bersukacita karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini tema renungan kita, firman Tuhan kita adalah Tuhanku, pahlawanku. Tuhanku, pahlawanku. Dari Keluaran pasal 15 ayat 1 dan ayat 1 sampai 21. Firman ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menjadi pahlawan. Apa sih artinya pahlawan itu, Kak Tari? Pahlawan itu apakah superhero? Siapa ya superhero di dunia ini? Batman, Kapten Amerika, siapa lagi ya? Wah, ini banyak nih contohnya. Dia biasanya anak-anak suka. Ini adalah superhero. Ada city hero, ada pahlawan yang lainnya. Kenapa mereka disebut pahlawan? Oh, mereka disebut pahlawan karena pada waktu ada orang miskin yang susah nggak dapat makanan, mereka bantu, mereka beri makanan. Pada waktu mereka sedang sakit, di tengah jalan sakit perut ada yang menolong. Wah, itu disebut pahlawan. Itu pahlawan dunia yang menolongnya saat dia melihat. Saat yang lain tidak terlihat, ya nggak ditolong. Tapi bagi kita, pahlawan yang selalu mengerti kondisi anak-anaknya, yang selalu tahu apa yang kamu alami, dia menjadi pahlawan untuk kita. Dia adalah Tuhan Yesus yang adalah pahlawan kita. Dan Tuhan menjadi pahlawan untuk umatnya. Dalam Keluaran pasal 15 diceritakan bagaimana Musa memuji-muji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan bersama dengan kakaknya Miriam, bersama dengan umatnya memuji Tuhan. Kenapa dia memuji Tuhan? Karena Tuhan adalah pahlawan umatnya. Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penyelamat. Alkitab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menjadi pahlawan untuk umatnya. Mari kita ingat bagaimana Tuhan itu menjadi pahlawan untuk umatnya. 1. Pada saat umat Tuhan berada di tanah perbudakan, mereka diperbudak oleh Mesir, hidup susah, hidupnya menderita, harus kerja terus-menerus, kerja capek dipukul lagi, terus disuruh kerja. Tuhan menjadi pahlawan untuk umatnya. Tuhan menolong mereka dan membebaskan mereka. Yang kedua, Tuhan menjadi pahlawan untuk umatnya pada saat umatnya berada di tanah Mesir. Malam itu di Mesir ada tulah ke-10. Tulah ke-10 yang menceritakan bagaimana umat Tuhan yang ke-10 ya 10 ya tangannya gini 10. Itu orang-orang Mesir, anak-anaknya yang sulung pada mati. Anak sulung binatang mati, anak sulung Firaun mati, anak sulung rakyat Mesir mati. Tapi anak-anak sulung orang Israel semuanya selamat. Semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tuhan pahlawannya. Ada lagi, Tuhan menjadi pahlawan umatnya pada saat mereka berkemah di padang gurun, saat mereka keluar. Lihat, saat mereka keluar berjalan di malam hari, Tuhan memberikan tiang api sehingga nggak pakai lampu ya, nggak pakai senter.
Mereka berjalan karena ada Allah yang menuntun mereka dengan tiang api. Jadi jalan itu nggak gelap. Jadi jalan itu menjadi terang. Tuhan menjadi pahlawan. Saat umatnya dalam kesulitan, Tuhan jadi pahlawan. Yuk kita lihat lagi. Pada saat umatnya berjalan di padang gurun siang hari, Tuhan memberikan tiang awan supaya jemaatnya jalan, umatnya itu, anak-anaknya itu pada saat jalan siang hari. Gimana rasanya? Oh, siang hari ada apa di langit? Betul, ada matahari. Mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang melindungi mereka. Tuhan menjadi pahlawan. Ayo, apalagi ya? Pada saat mereka jalan, ternyata di belakang mereka ada prajurit bersama dengan Fir'aun bersama prajuritnya naik kereta. Mereka bawa senjata mau mengejar orang Israel. Dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar. Gimana ya? Dalam ketakutan mereka. Dalam ketakutan nanti kalau ketangkep gimana? Kalau kedapatan disuruh balik lagi deh. Jadi budak lagi, kerja lagi deh. Terus di depannya ada laut Tebrau. Kalau masuk ke laut, tenggelam. Tapi Tuhan menjadi pahlawan dengan Tuhan membelah air itu satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Dan umatnya bisa berjalan. Tuhan pahlawan kita. Pada saat mereka jalan ternyata pasukan Fir'aun masih tetap mengejar mereka. Lihat, Fir'aun dengan prajurit-prajuritnya mengejar mereka. Dan tiang awan yang berjalan depan mereka menjadi berputar arah, berjalan di belakang umat Israel dan menghalangi supaya tentara Fir'aun tidak menangkap mereka. Sehingga umat itu sampai di pantai dan pasukan Fir'aun ada di tengah-tengah laut. Pada saat ada di tengah-tengah laut, Tuhan menutup lagi air laut Tebrau itu. Jadi tenggelam mereka. Tuhan menjadi pahlawan untuk umatnya. Hari ini Tuhan Yesus juga pahlawan kita. Tuhan yang menjadi pahlawannya orang-orang Israel, Musa, Miriam dan mereka, Tuhan juga menjadi pahlawan kita. Tuhan menjadi pahlawan kita. Saat kita hidup berdosa, saat kita harus dihukum maut, dihukum masuk neraka, Tuhan menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Tuhan mati di atas kayu salib menebus kita, menggantikan kita. Tuhan bangkit dan hidup pada hari ketiga dan dia naik ke surga menyiapkan tempat di surga. Tuhan pahlawan kita. Dia memberikan Roh Kudusnya saat kita sakit, saat kita susah. Tuhan menjadi pahlawan kita. Tuhan jadi pahlawanmu dan Tuhan jadi pahlawanku. Mari belajar dari Musa. Karena Tuhan itu pahlawan kita, dalam hidup kita nggak marah-marah, kita nggak suka nangis-nangis. Saat kita lagi sakit, kita berdoa kepada Tuhan karena ada Tuhan yang menyembuhkan kita. Saat Tuhan itu ada bersama dengan kita, hati kita jadi tenang. Saat ada pandemi, ada corona, Tuhan menjadi pahlawan untuk kita, anak-anakku ya. Sampai hari ini kita sudah masuk bulan Juni loh, adik-adik, anak-anak, papa mama yang mendampingi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah kita lewati karena ada Tuhan yang menjadi pahlawan kita, menolong kita memasuki bulan Juni dengan tetap sukacita, tetap rajin Sabtu ceria, tetap rajin belajar firman dan memuji-muji Tuhan selalu tiap hari ya. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan dengan musik. Bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan, orang yang ditolong oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, belajar seperti Miriam. Dia memukul-mukul rebana, memainkan alat-alat musiknya untuk memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan
Allah menjadi pahlawan kita. Mari kita setiap hari menyanyi. Adik-adik bayi, anak-anakku yang bayi, engkau bisa senyum-senyum memuji-muji Tuhan dengan suaramu. Tuhan mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan sudah menolong kami semuanya. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau pahlawanku. Nah, anak-anakku, ayat hafalan untuk kita hari ini dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jangan lupa buat videonya dan kirimkan ya anak-anakku. Tuhan adalah pahlawanku. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong memberkati kami hari ini untuk belajar bahwa Tuhan itu pahlawan kami. Tuhan menyelamatkan kami saat kami sulit, saat kami susah. Tuhan menolong kami menjadi pahlawan. Saat papa mama kami bekerja di tengah-tengah corona, Tuhan menjadi pahlawan untuk papa mama kami, menolong mereka untuk merawat dan menjaga kami, membesarkan kami, menemani kami, mendampingi kami untuk belajar. Berkati hidup kami semuanya ya Tuhan. Engkaulah pahlawan kami. Kami memuji Tuhan. Kami menyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah pahlawanku. Engkau yang terhebat dalam hidupku. Tuhan Yesus adalah pahlawanku yang telah menyelamatkan aku dari hukuman dosa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Seru kan tadi cerita firman Tuhannya? Nah, juga jangan lupa Sabtu depan kita mau ketemu lagi Di Sabtu ceria. Sekarang juga jangan lupa ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.